Maria. Jadi eIPO ini Electronic Initial Public Offering. Ini merupakan sistem yang kita sediakan untuk menindaklanjuti pengaturan baru dari OJK yang baru saja terbit dalam bentuk POJK nomor 41, diterbitkan 1 Juli 2020 lalu. Di mana dalam pengaturan itu maka nanti seluruh proses penawaran umum untuk saham perdana yang akan mencatatkan sahamnya di bursa tidak lagi dilakukan secara manual seperti saat ini, Maria, tapi akan dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik eIPO dimaksud. Oke, nah ini siapa yang menyelenggarakan atau penyelenggara sistem IPO ini, eIPO ini siapa nih Pak Hasan? Ya, jadi OJK juga sudah menerbitkan surat keputusan ya menindaklanjuti POJK nomor 41 tersebut, di mana kami Bursa Efek Indonesia bersama dengan KPEI dan KSEI, ketiganya adalah SRO di pasar modal, telah ditunjuk menjadi penyedia sistem eIPO. Di dalam sistem eIPO yang kami sediakan, Maria, nanti seluruh proses penawaran umum publik akan tersedia. Jadi mulai dari book building-nya sendiri, penawaran awal, kemudian penawaran efeknya, ya, offering, lalu allotment, penjatahan bagi para pemesan, investor kita, dan terakhir distribusi efek di KSEI. Jadi keseluruhannya mulai dari proses awal sampai akhir eIPO akan disediakan di dalam sistem eIPO yang akan diluncurkan segera. Oke, ini targetnya akan diluncurkan paling cepat di 2021, ini akan melirik ke bulan apa nih Pak? Apakah langsung akan dibuka di Januari nanti ataukah seperti Ya, apa? Dan sampai sekarang nih prosesnya sudah sejauh mana nih persiapan dari Electronic IPO ini atau eIPO ini Pak Hasan? ya, sebetulnya sistem ini sudah siap ya. Kami akan luncurkan di momen peringatan 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal, yaitu di tanggal 10 Agustus 2020 ini. Nah, Mhm. sekalipun demikian, sesuai pengaturan POJK, memang kewajiban penggunaannya itu baru akan diwajibkan mulai tanggal 1 Januari 2021 yang akan datang. Jadi Mhm. Maria ada 6 bulan masa transisi sejak 1 Juli 2020 pengaturan ini diterbitkan sampai nanti wajib digunakan yaitu di awal tahun depan. Tapi dalam Oke. masa transisi 6 bulan ini sebetulnya seluruh underwriter dan partisipan sudah dapat mulai menggunakan sistem eIPO sejak diluncurkan nanti di tanggal 10 Agustus 2020. Berarti ini sifatnya sistem eIPO ini wajib ya Pak digunakan oleh para pelaku pasar ya Pak Hasan ya? Betul, wajib sejak tanggal 1 Januari 2021 yang akan datang. Oke, walaupun akan diluncurkan 10 Agustus tapi wajib di 2021, jadi masih ada masa transisi. Nah, apa saja sebenarnya yang berbeda dan nilai tambah apa saja begitu ya yang ditawarkan dalam eIPO ini nih Pak Hasan? Ya, tentu yang pertama kemudahan akses ya. Jadi kalau sebelumnya sistem ini penawaran umum dilakukan secara manual, kemudian para investor itu kalau ingin memesan saham yang ditawarkan di penawaran umum perdana harus melakukannya secara manual. Nah, dengan eIPO ini para investor dapat memesan dengan sangat mudah, yaitu dengan mengunjungi sistem eIPO kami di website e-ipo.co.id. Nah, Mhm. kemudian investor kita dapat memesan itu dan yang baik juga adalah partisipasi dari para perusahaan efek itu juga akan secara luas dapat terjadi karena seluruh perusahaan efek tanpa kecuali ya, tidak hanya underwriter dan sindikasi underwriter saja, itu dapat menjadi partisipan dan menjadi agen pemasaran dalam seluruh proses IPO dimaksud. Nah, itu yang pertama kemudahan akses. Nah, yang kedua, di dalam pengaturan eIPO ini juga ada jaminan atau kepastian untuk penjatahan terpusat bagi para investor dalam kategori investor retail, Maria. Jadi Mhm. investor retail yang mungkin selama ini kesulitan mendapatkan saham terbaik yang ditawarkan di pasar perdana, nah nanti akan ada proporsi atau persentase tertentu yang cukup signifikan, mulai dari 2,5%, 7,5%, 10%, bahkan sampai 15%, itu akan pasti diterima oleh para investor retail kita, sehingga kepemilikan dan partisipasi investor retail akan semakin terjadi pada saat eIPO ini diterapkan.